Selamat malam semuanya. Di sini saya akan menyelesaikan tugas pembuatan video mereview materi praktikum survei hidrografi. Di modul pertama ini temanya adalah survei batimetri atau survei dasar perairan. Di praktikum modul 1 ini kita menggunakan dua alat untuk mengambil data dasar perairan atau data batimetri. Yang pertama itu ada alatnya namanya Hobologger atau Hobo Water Level Logger. Dan yang kedua ada kita menggunakan alat namanya Echosonder yang versi single beam. Jadi perbedaannya antara kedua alat ini tidak begitu jauh perbedaannya untuk kegunaan dan fungsinya juga, karena emang sama-sama digunakan untuk mengambil data dasar perairan atau batimetri. Cuman ya bedanya ada di cara kerja dan mekanismenya saja. Seperti untuk Hobologger sendiri, Hobologger tuh dia memiliki beberapa jenis tergantung dari seberapa dalam si Hobologger ini bisa masuk ke dalam perairannya. Kayak ada yang mulai dari 13 kaki, kedalaman 13 kaki, terus ada yang 30 kaki, ada yang nyampe 100 kaki. Dan itu beda kedalaman, beda fungsi. Dan untuk part-partnya ya, Hobologger tuh ada si Hobo Water Levelnya itu, si alatnya yang si tabung utamanya untuk mengambil datanya itu yang dimasukin ke dalam air. Terus juga dia ada base atau bisa dibilang tabung cangkang lah untuk proses penyetingan dan juga tetap koneksi saat si hobonya tuh di dalam air. Terus juga ada shuttle-nya itu sebagai konektor adapternya dari bukan konektor adapter guys, seperti apa ya, lebih ke penyambung sinyal lah dari si hobonya. Jadi cara kerjanya nanti sebelum si hobonya dimasukin ke dalam air, itu kita melakukan penyetingan dulu menggunakan laptop dan aplikasi Hobo Wear Pro. Jadi kita melakukan penyetingan di situ menggunakan aplikasi atau software itu, dan juga nanti melakukan pembacaan data serta penganalisanya di aplikasi yang sama, di software yang sama. Jadi si hobonya ini nanti dimasukin ke tabung base, lalu dikonekin ke dalam laptop dengan kabel USB. Di situ kita melakukan penyetingan. Setelah selesai disetting atau bahasa ininya dikalibrasi, si tabung hobonya dikeluarkan dan dimasukin ke dalam air dengan cara yang beragam. Ada yang masang di tiang, terus tiangnya dicelupin ke dalam air, ada yang dimasukin ke dalam tabung yang emang tabungnya juga diikut turun ke dalam air, atau bahkan ada juga yang diikat ke batu bata. Jadi si silinder hobonya itu diikat ke dalam batu bata, terus batu batanya dicemplungin supaya nanti si hobonya tuh bisa sampai jatuh ke dasar perairan untuk mengambil data. Nah, lalu si tabung base untuk penyetingan itu dipasang sama shuttle. Jadi tetap connect ke laptop tapi dengan posisi shuttle yang terpasang di tabung penyetingannya itu. Supaya apa? Supaya si sinyal dari hobonya tetap tersambung ke laptop dan ke si tabung base-nya. Ya kurang lebih seperti itulah yang saya dapatkan kemarin, yang saya pahamin dari cara kinerja mekanisme Hobo Water Level Logger ini. Lalu nextnya yang kedua ada Echosonder single beam. Di sini Echosondernya kita pakai yang single beam, nggak pakai yang multi beam. Karena apa? Karena ya adanya yang single beam. Jadi untuk Echosonder single beam sendiri, dia part-partnya bagian-bagiannya tuh cukup banyak ya yang dibutuhkan untuk di lapangan saat mengambil data di lapangan. Seperti kita butuh transducernya, terus kita juga butuh
GPS, terus kita juga butuh power supply atau baterai atau aki. Terus kita juga butuh monitor untuk memantau. Monitor juga monitor khusus, kita nggak bisa pakai laptop, sembarangan laptop, atau kita ngarang nyari aplikasi softwarenya di internet, nggak bisa, karena kita harus menggunakan monitor khusus bawaan dari si perangkatnya ini. Satu lagi alat yang untuk pengkalibrasiannya itu namanya apa, disc brake kalau nggak salah. Apa iya, kalau nggak salah disc brake. Jadi nanti cara kerjanya tuh si si biasanya si single beam ini ditaruh di bawah kapal atau di bawah perahu, atau dipasang di tiangnya kita celupin ke bawah air. Nanti di situ si transducer ini nembakin sinyal sampai ke dasar laut atau sampai ke dasar perairan, lalu dikirimkan ke si ininya, si penerima sinyal dari transducernya, lupa lagi namanya apa ya. Dari situ ntar bisa kebaca di monitor khusus. Tapi kita juga butuh GPS untuk apa? Untuk mengetahui posisi kapal kita. Jadi kita nanti di pemeruman itu kita butuh posisi yang cukup akurat ya. Jadi nanti ada jalur pemerumannya, kita harus mengikuti jalur pemerumannya atau jalur pemetaan supaya bisa menghasilkan data yang memuaskan untuk kita sendiri. Jadi cara kerjanya ya, pertama kita pasang dulu si GPS-nya ke monitor. Kita konekin GPS-nya ke monitor menggunakan kabel yang ada di GPS, kita sambungin ke monitornya, lalu si transducernya juga kita konekin ke monitor. Urutannya pokoknya aki itu atau power supply dikonekinnya terakhir. Jadi si power supply dikonekin terakhir. Setelah terkonek, kita nyalakan si monitornya. Kalau sudah nyala, nah itu kita di situ di monitor tersebut banyak pilihan menunya. Ada yang menu buat hanya memantau pergerakan ikan, ada yang juga bisa, ya banyak lah, ada yang memantau pergerakan kapal kita sendiri gitu. Itu banyak pilihannya, tergantung kita sendiri mau menggunakan alat ini untuk keperluan apa. Ya kurang lebih seperti itu aja sih penjelasan yang saya bisa jelaskan ulang ini. Mungkin ya masih banyak kurangnya, kurang lebihnya maafin. Sekian dari saya, terima kasih.